Astagfirullah. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Raditara berkelana membasmi angkara, segala angkara murka di dunia. Lawan, singkirkan kebenaran pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Hamdan wa syukranillah. Pertama-tama marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan hamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan oleh Allah nikmat-nikmat yang sangat luar biasa sehingga kita bisa menghembuskan dan menarik nafas setiap detik. Allah berikan gratis untuk kita semuanya. Patut kita setiap detik memuji syukur dengan alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita diberikan keimanan oleh Allah sehingga masih bisa menjalankan ibadah salat 5 waktu, sehingga di dalam hati kita ada keimanan, memegang teguh ketauhidan, agar tidak lupa kepada penguasa langit dan bumi, penguasa alam semesta,
yakni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dipayungi perlindungan oleh Allah, dijauhkan dari sifat riya, hasud, ujub, karena takabur itu adalah sifatnya Allah. Makhluk manusia tidak perlu dan tidak diberikan kesombongan. Kalau kita diberikan kesombongan, maka kita akan mengaku sebagai Fir'aun yang sangat luar biasa, menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan cahaya penerangan di dalam hati kita sehingga mempunyai tauhid, karena hakikatnya manusia lemah tanpa kasih sayangnya Allah. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, memohon dengan ridho dan syafaat Rasulullah. Kemudian kita semuanya ditetesi syafaat Rasulullah di dunia sampai di yaumil qiyamah, diselamatkan dari fitnah dunia, dari fitnah dajjal, dan sehingga kita diselamatkan di dalam jannahnya Allah, dikumpulkan bersama baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam abadan abada, selawas-selawase, amin amin ya rabbal alamin. Untuk sahabat-sahabat, saudara-saudaraku semuanya, mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, yang susah diangkat kesusahannya, diberikan kemudahan, diberikan kebahagiaan. Fa inna ma'al usri yusron, dalam firman-Nya Allah dalam Al-Qur'an, percayalah bahwasanya Allah menguji hambanya, di dalam kesulitan akan menemukan kemudahan. Inna ma'al usri yusron, fa inna ma'al usri yusron. 2 kali Allah berfirman dalam Al-Quran, setelah kesulitan akan nemu kemudahan. Logikanya kalau kita menaiki suatu jalan maka akan menemukan jalan yang turun. Artinya sesulit-sulit apapun yang diberikan ujian oleh Allah kepada kita, maka disitulah letak keimanan kita. Kita percaya dengan dukun atau kita percaya kepada Allah. Kalau kita percaya dengan dukun, maka tersesatlah hidup ini sehingga dijadikan kegelapan. Sebagai iblis ini adalah Tuhan yang nyata, sehingga riya, hasud, ujub di dalam hati akan menjadikan suatu kesesatan di dalam dunia. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Radit Tanah Official, sahabat Gus Hasim Ashori, sahabat semua pecinta guru-guru spiritual, geomania, dan dimanapun berada, mudah-mudahan kita guru-guru spiritual yang mencoba untuk berusaha menghentikan kezaliman, kemungkaran di bumi Allah, diberikan keistiqomahan sehingga bisa menyebarkan kemakrufan, karena doa panjenengan sangat berarti. Walaupun dengan amin, walaupun dengan bismillah, itulah bukti persaudaraan kita sesama Islam, sesama senusa sebangsa setanah air Indonesia, NKRI harga mati. Sebelum kita melanjutkan bincang-bincang untuk mendatangi si dukun setengah siluman yang sudah menyekap Gus Samsudin, dan ada sangkut pautnya dengan si dukun titisan peluru yang sangat cantik ini, kita awali dengan berselawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju Bang? Selawat dulu. Siap. Setuju. Monggo kita selawat dulu sahabat-sahabat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal Khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal Khafiqaini, ya Muayyad ya Mubajjad, ya Imam al-Qiblataini.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Barusan nadanya ketinggian, Bang. Takut enggak sampai nadanya, sehingga di situ kayak semacam ayam yang berkokok tapi enggak sampai. Iya. Terlalu Sampai dalam. sampai saya diam, Gus. Makanya nggak bisa. Untungnya sampai, walaupun Betul. sedikit ada cengkok yang ya mohon maaf sahabat ya. Iya. Nah, Maaf mungkin teman-teman ya. mungkin apa kesehatan kita juga harus kita pertimbangkan untuk melawan dukun tersebut. Kita setiap malam ini kerjaannya, kegiatannya untuk menyiarkan kema'rufan mengenai kezaliman. Dan mohon maaf untuk semua sahabat-sahabat, saudara-saudara pecinta Gus Idris Al-Marbawi, Raditya Official, Gus Besori, bahwasanya guru kita pengasuh Pondok Pesantren Thoriqul Jannah sedang berduka. Kita juga sebagai saudara, sebagai murid beliau juga mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu suatu musibah, bukan sesuatu yang meninggal. Itu mengingatkan kita dari Allah akan kembali ke Allah. Dan mudah-mudahan beliau Gus Idris Al-Marbawi diberikan kekuatan zahir maupun batinnya, karena setelah melawan si dukun naga kuning, Iya, dukun santet naga kuning. beliau sempat tidak sadarkan diri. Tapi insya Allah Bang, secara spiritual batin saya mengatakan Gus Idris hanya hilang kesadarannya, tidak meninggal beliau. Karena saya di dalam hati saya ini melihat beliau orang yang sangat luar biasa, dan masih banyak santri-santri yang harus dipelajari masalah agama, masalah spiritual, ilmu alatnya. Kita doakan Gus Idris segera sehat kembali untuk melakukan kewajibannya, mendidik santri-santri dan memberantas segala kesesatan dimanapun berada. Dan insya Allah saya nanti akan silaturahmi kepada Gus Idris, apa yang bisa dibantu untuk memberikan suatu ikatan, ibaratnya sapu lidi Bang. Kalau satu tidak bisa untuk membersihkan kotoran, Betul. tetapi kalau sapu lidi diikat Menjadi banyak menjadi satu, itu bisa membasmi atau membersihkan semua kotoran. Iya. Untuk mengenai Gus Idris, karena kita kan oleh Gus Idris jangan ikut campur dulu dalam naga kuning. Iya, betul. Ini masalahnya juga, Gus. Karena sebelum kejadian itu terjadi kemarin, ketika Gus Idris itu peran melawan dukun santet naga kuning ini, tapi sebelum saya gini Gus, dukun naga kuning ini pernah kita lawan dulu itu 7 bulan yang lalu. Dukun naga kuning ini sebenarnya sudah bertobat. Sebenarnya kita sudah tobatkan waktu itu bareng-bareng sama saudara-saudara kita yang lain, terutama Gus Idris waktu itu. Nah, udah tobat nih dukun naga kuning ya. Nggak tahu juga tiba-tiba dia muncul untuk membalas dendam semua guru-guru spiritual yang pernah kemarin dia lawan. berarti dendam lama. Dendam lama. Masalah ada kaitannya dengan Sofia, saya nggak tahu. Nah, kemarin itu ketika Gus Idris mau duel dengan dukun santet naga kuning, dia berpesan sama saya, dia telepon sama saya, Radit, apapun yang nanti terjadi, ketika saya nanti terluka parah atau bagaimanapun itu, ketika saya melawan dukun santet naga kuning, kamu jangan ikut campur dulu, kamu terus bantu Gus Samsudin untuk membebaskan Gus Samsudin lah, untuk mengalahkan Siluman ini. Saya bilang iya, karena ini kan amanah dari beliau. Sebenarnya jujur aja berat rasanya. Jelas Bang. Ketika saya melawan dukun ini, sedangkan saya punya saudara, teman, sahabat Gus Idris dikalahkan seperti itu, sampai kita lihat sendiri kan videonya. Beliau entah itu sudah tewas atau
hanya bagaimana juga saya nggak tahu. Kalau yang saya rasakan Bang dan saya Iya. melihat secara spiritual, jadi sukmanya Gus Idris ini sedang ditawan oleh si dukun naga kuning, Nah. sehingga beliau tidak sadarkan diri. Betul. Seolah-olah di yang dirasakan di jasad itu anget, dan nafas Anget. ini kadang ada kadang enggak, kadang enggak, karena itu sukmanya si guru besar Gus Idris ditawan oleh si naga kuning. Tadi Dukun saya itu. telepon Ustadz Farhan. Dia bilang ketika Gus ini sudah tepar, itu napasnya masih ada. Sampai ke pondok masih ada napasnya. Tapi tiba-tiba itu menghilang napas itu. Itu Sampai saat ini. Saat Gus Idris kelelahan, artinya raganya beliau itu lemah, disitulah sukmanya diambil untuk disekap oleh dukun naga kuning. Sehingga di situ nafas itu akan keluar masuknya itu tidak stabil, dan detak jantung ini akan melemah itu Bang. Mudah-mudahan kita berdoakan semoga Gus Idris tidak terjadi apa-apa dan bisa segera sukmanya ini kembali ke dalam jasad atau dohiriyahnya, sehingga beliau bisa sehat kembali. Makanya kita berharap Gus, malam ini segera kita selesaikan misi kita. Bisa tidak bisa Bang? Bisa mau tidak mau bisa ya Gus. Mau tidak mau kita selesaikan. Biar saya dari Blitar ke mana itu ke Malang langsung pulang ke Malang Gus. Iya, insya Allah Gitu. Jadi nanti juga kita ketemu di kediaman beliau di Ponpes Thoriqul Jannah, sehingga kita bisa menyelesaikan juga si dukun naga kuning yang sudah mempunyai dendam lama itu Bang. Dendam lama. Cuman kita nggak tahu juga ini dukun naga kuning ini sebenarnya siapa gurunya di balik ini. Pasti itu ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya tidak mungkin. Kok sampai dia kekuatannya itu melebihi kekuatan yang kemarin dia miliki itu lebih dahsyat sekarang ini. Karena kan beliau Gus Idris juga sudah menyampaikan bahwasanya dukun naga kuning ini tidak jauh beda kekuatannya dengan si nenek setengah siluman. Betul. Artinya dia sama-sama kuatnya, hanya alirannya yang di sini setengah siluman. Artinya siluman ini ada sangkut paut dengan si dukun titisan blorong. Yang dimaksud siluman adalah si blorong tadi. Dia melakukan suatu ritual-ritual sehingga mempunyai pemikat, pesugihan dan santet. Itu sama. Nah, sedangkan si naga kuning ini lebih ke ilmu hitam yang kental untuk menyakiti orang. Betul. Makanya dari sekarang ini kita akan melakukan ke tempat si dukun titisan blorong, walaupun nyawa kita pertaruhkan untuk menghentikan. Baik titisan yang kemarin kita lawan, dukun nanti kita lawan ini, yang kemarin kita lawan, malam ini kita selesaikan. Harus kita selesaikan. Biar kita bisa berangkat ke Malang ini. Insya Allah. Karena walaupun kita nggak diundang sementara ini, pasti beliau menunggu kedatangan kita. Secara tidak langsung Bang. Mana saudara saya? Mana ini murid saya? Kan begitu loh Bang. Betul. Insya Allah kalau ini sudah selesai, kita berangkat ke Malang ke kediamannya Gus Idris untuk bisa membantu untuk mensatukan suatu ukhuwah Islamiyah, memberantas kezaliman. Dukun aja boleh berkelompok, dukun aja boleh bersatu. Kenapa kita tidak Bang? Betul. Makanya kita harus bersatu, kita teguh, bercerai kita jangan kawin lagi. Pastinya kalah nanti. Betul. Penyakit itu. Cukup satu Gus. Cukup satu. Langsung setia insya Allah. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Insyaallah kita akan mana jalannya? Sini Gus. Karena memang semat Gus yang kemarin saya lewat itu Gus. Astagfirullahaladzim. Sampai lupa jalan pulang ini. Jadi tempatnya si dukun titisan dorong itu masih tetap di sana yang semalam itu. Dia tidak akan pernah pindah. Sebelum ada yang mengalahkan dia, maka dia tidak akan pernah bisa pindah. Tapi kalau kita kalahkan malam ini, insya Allah nenek tengah siluman itu mungkin akan lemah, akan lemah dan oleh guru-guru lain. Insya Allah akan terselamatkan. Amin. Bantu doa, bantu selawat sahabat-sahabat. Kameramen ya. Yo. Selawat terus dalam hati ya. Kalau malu menyebut selawat ya dalam hatinya nggak apa-apa. Assalamualaikum.
kita ketemu lagi dengan titisan Blorong. Buat apa kalian kesini lagi? Nemuin kamu lah, Nenek Peo. Kameramen. Justru kita kesini untuk menghentikan dan kita mengakhiri. Boleh semalam kamu mengalahkan kita, tetapi bukan berarti saya bersama saudara saya kalah. Itu mengalah untuk kemenangan. Kita tentukan malam ini, Dukun. Setengah. Allah Akbar. Coba saja kalian. Kita akan pernah coba-coba. Niat kita menghentikan kemungkaran yang sudah kamu perbuat, sehingga nenek setengah siluman yang menyandra Gus Samsudin itu harus lemah di tangan kamu karena ada kekuatan besar. Kalau saya lihat dari mata batin, Gus, nenek apa ini? Tukul santet kisahnya Borong ini, ini udah tua sekali, Gus. Memang sudah tua. Dia mengaku usianya 100 tahun. Secara logika, apa ada orang 100 tahun masih muda terus cantik? Kan nggak masuk logika. Ini pengaruh ilmunya ini. Ilmu pemikat. Terus ketika dia ritual sukma-sukma itu dipersembahkan untuk si Blorong. Itu udah perjanjian. Makanya apa karena menitis. Dia sering makan bayi atau gimana? Salah satunya, sehingga banyak saudara saya, masyarakat yang merasa dirugikan dengan dibikin sakit. Sukma-sukma itulah yang menjadikan awet mudanya dia. Hentikan, Nyai. Malam ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Saya sarankan lebih baik kalian bertobatlah. Justru kamulah yang harus bertobat. Kamu pergi dari sini. Jangan banyak ngomong kamu. Dari kemarin. La haula wala quwata illa billahil azim. Apakah Nyai ini tidak mau untuk sadar kembali ke jalan kebenaran, rahmatan lil alamin? Tidak. Sudah nggak bisa. Iblis dan Blorong sudah menjadi satu dengan darah daging dengan diri. Bebaskan Gus Samsudin. Sampaikan ke nenek siluman itu. Tidak akan terjadi. Hakikatnya nenek setengah siluman, di sini kekuatannya. Di sini tumbang, di sana akan melemah. Gus Samsudin dengan selamat. Berarti malam ini mau nggak mau, Gus, kita harus tumbangkan. Kita tentukan. Apa ini perempuan biadab ini, Gus? Siap. Kamu bilang harus saya tumbangkan malam ini. Tapi sebelumnya kita lawan dulu dua anak ingusan ini, Gus. Iya. Karena gak gentle kalau kalian hanya membacot dari kemarin. Tinggal kalian berdua yang akan menjadi sate nanti. Nih, tapi kayak sate kan. Siapin ini. Banyak ngomong. Allah. Allah. Allah Akbar. Nyingkir kalian daripada bikin seperti cepu kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa ni'mal wakil, ni'mallah wa ni'mal nasrullah. Haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya. Allah. 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 Ya. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allah. 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 Kami kan lumpuh aja nih doa. Dukun. Allah. Allah.
Lihat muridmu. Ngajar kau. Nenek Peo. Nih, udah mati. Jelalah kamu, dukun. Kalian membuatku marah. Saya tidak peduli kamu mau marah. Kita akan menentukan pada malam hari ini. Sehingga kamu mau bertobat atau kamu mau kembali ke asalmu. Dukun. Hah? Kamu mau kembali ke asalmu atau kamu bertobat? Hah? Saya tidak mau. Kalau kamu tidak mau, berarti kamu harus dijadikan debu, kembali ke asalmu. Coba saja kalau bisa. Kita tentukan malam ini. Dan saya sudah membenteng wilayah ini sehingga kamu tidak bisa kabur. Ketika kamu kabur, maka kamu akan menjadi hancur dan kembali ke asalmu kamu. Allah. Sebelum kita akhiri pertempuran pada malam hari ini, apa permintaanmu? Mintalah sebelum semua berakhir. Kau Dukun, harus mengalahkanku. itu sudah pasti. Itu sudah pasti menjadi tujuan kita untuk mengalahkanmu, menghentikan kedoliman, kemungkaran yang sudah kamu perbuat. Apa permintaanmu selain itu? Jawablah. Bertarunglah melawan saya. Jika Sudah saya pasti. kalah, Apa? saya akan bertobat. Tepati janjimu, Dukun. Baiklah. Apabila kamu tidak bertaubat, kita bakar kamu. Tepati. Baiklah. Saya minta kalau kamu kalah, cabut semua ilmu-ilmu yang berada di nenek setengah siluman yang Baiklah. sudah menyandra ke Samsudin. Tapi kau harus kalahkan aku dulu. Itu sudah menjadi tujuan kita. Apalagi permintaan Bang Radit? Sampaikan. Bang Radit minta apa sama si nenek siluman ini? Gak ada lagi saya minta. Gak ada minta. Cuma satu. Dia harus bertarung dengan saya malam ini. Ya, kita beri kesempatan untuk saudara saya dari Tanah Fusil untuk bertarung. Karena kemarin dia sudah membuat saya muntah darah, Gus. Siap Bang Radit. Saya akan membackup dari belakang. Untuk sahabat-sahabat, minta apa dari dukun titisan Blorong ini? Kalau memang aslinya dia cantik, bolehlah dipinang sebagai istri. Mukanya hancur, teman-teman. Lebih hancur muka pocong daripada mukanya. Tapi kalau dia jelek, ya janganlah. Mudah-mudahan dia masih cantik, masih usianya muda. Dia nggak cantik, Gus. Dan ketika terikat oleh si nenek siluman yang berada di yang mencakup Samsudin dan terhindar daripada Blorong ini, seperti apa kita lihat nanti. Siap. Kita berikan kesempatan hadapi saudara saya sebelum kamu menghadapi saya juga. Baiklah, kamu maju. Satu-satu. Tobat atau bertarung. Bertarung. Kurang ajar kau. Bang Radit, semangat. Jangan mau kalah dengan iblis, Bang Radit.
Kekuatan apa ini? Semangat Bang Radit. Jangan mau kalah dengan iblis Bang Radit. Kuat sekali, Gus. Tetap hati-hati waspada Bang Radit. Berpenteng dirinya Bang Radit. Hati Bang Radit. Bang. Berdiri kau. Semangat Bang Radit. Jangan mau kalah dengan iblis. Hati-hati Bang. Hati-hati. Ayo Bang Radit, bangun. Semangat Bang. Jangan mau kalah dengan iblis. Oh, astagfirullah. Allah. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ala syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Agisnya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya adab kamu. Dukun. Pulihkan tenaga dulu, Bang. Pulihkan tenaga dulu, Bang. Siap. Dan benar kamu itu, Dukun. Sudah dirasuki oleh iblis, siluman, lorong yang sudah menjadi dengan darah dagingmu itu. Kekuatanmu luar biasa ketika kamu ditetesi oleh siluman yang berada di dalam raga dan jiwamu. Masih kuat, Bang Radit? Insya Allah masih kuat, Gus. Allah. Kita selesaikan, Gus. Allah. Biar kita bisa pulang. Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah. Ayo, Bang. Pulihkan tenaga. Ayo, Bang Radit. Walaupun nyawa kita pertaruhkan. Ya,
Bang, bangkit bang. Nah, kita gunakan kekuatan dulu. Kita gunakan kekuatan pemungkas, Bu. Dia mempunyai memecah sukma hingga menyerang saya secara halus. Bismillah. Tentukan. Ibu. Bismillah. Allah. Saya masih kuat lah. Ini kita harus melantunkan selawat untuk membakar iblis yang berada di dalam raga dan sukmanya dia. Bang Radit fokus untuk menyerang dia. Siap. Dia akan mengunci dengan selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fawfana بالبركتهم ودينا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم ودينا الحسنى بحرمتهم. Tobat kamu ya. Tobatlah. Tobatnya ini. Lanjut Gus. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim.
Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Tidak akan bisa mengalahkanku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi quwwatuhu, bismillahi qudratuhu, bismillahi la hawla wa la quwwata illa billahil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Bismillahi la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La quwwata illa billahil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Kuat badannya dia. Adit, gak apa? Sampai nyawa pun kita akan pertaruhkan demi untuk menghentikan aktivitas lu, Dukun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian tetap fokus untuk melumpuhkan dia dengan kekuatan. Dia akan mencoba mengunci sukmanya dia. Summum bukmun ummi fahum la yarji'un. Summum bukmun ummi fahum la ya'qilun. Summum bukmun ummi fahum la yarji'un. Summum bukmun ummi fahum la ya'qilun. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazil yawma ayyuhal mujrimun. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazil yawma ayyuhal mujrimun. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazil yawma ayyuhal mujrimun. إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Masih terlalu kuat dia, Bang. Ayo, Bang, semangat, Bang. Siap. Dia semakin melemah ini. Dia semakin melemah. Dikit lagi saya berhasil untuk mengunci sukma dia ini. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna a'tayna wal kam wa salli bil wakab inna syanaka wal wakab. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bang Arif fokus, saya akan mengadani dia ini. Siap. Insyaallah dengan azan dia akan terbakar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la Panas! Panas! illallah. Ampun! Ampun! Panas! Panas! Asyhadu an la ilaha illallah. Panas! Panas! Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Bertobatlah. Baiklah. Hayya 'alas salat. Ampun.
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Pernah difokus untuk mengikat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jabali Allahu Baik. Kamu bertobat, Nyai. Apakah kamu masih mampu, Nyai? Tidak. Hah? Tidak. Maafkan saya. Bertobatlah. Apa yang kamu cari dunia ini? Hah? Sekarang tepatin janjimu. Kamu bertobat dan cabut ilmu-ilmu yang ada di nenek setengah siluman. Baiklah. Karena iblis lorong yang sudah menjadi darah daging bersamamu sudah melemah. Kamu mau bertobat atau kamu mau saya lenyapkan, Nyai? Saya mau bertobat. Mau bertobat? Baik. Kalau kamu bertobat, maka kamu harus dibersihkan dari cengkraman dan perjanjian yang sudah kamu buat bersama si Nyi Blorong. Kamu harus tepatin untuk menarik semua kekuatan yang berada di nenek setengah siluman. Berjanjilah. Agar saudara saya Gus Samsudin bisa dilepaskan oleh saudaramu nenek setengah siluman. Baiklah. Saya akan bertobat. Semuanya saya akan lepaskan. Apa kamu benar-benar dalam ucapanmu? Sungguh-sungguh saya ingin bertobat. Serius? Saya ngomong. Ya, saya serius. Jangan munafik kamu. Tidak. Mau bertobat atau Bertobat. Saya ingin tobat apa namanya? Saya ingin ke jalan yang lurus. Jangan lagi kamu menyekutukan Allah. Jangan lagi kamu bersekutu dengan lorong. Kamu itu udah tua. Ampunilah saya. Jangan minta ampun kepada kami. Ampunilah saya. Saya kalau tidak ada kekuatan itu, saya tidak bisa hidup. Kata siapa tidak bisa hidup? Allah yang mempunyai kehidupan. Allah yang memberikan nafas. Sehingga kamu hanya diberikan kedikdayaan, keabadian oleh lorong, oleh iblis. Sehingga dia memberikan suatu keilmuan untuk kesombongan. Kamu lupa di mana kamu berada dan kamu akan kemana. Tentu kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap manusia yang bernyawa akan mati. Tidak ada manusia yang abadi di dunia. Apa kamu benar-benar ingin bertobat? Saya ingin bertobat. Saya ingin menjadi orang yang benar. Orang beneran gimana maksud kamu? Hah? Nyantek orang, bunuh orang. Hah? Tidak. Alhamdulillah. Saya ingin bertobat. Saya mohon lepaskan ilmu yang berada di nenek setengah siluman dan lepaskan sukma-sukma yang kamu tahu. Ya, saya akan lepaskan itu. Baik. Janji ya. Jadi, Apabila kamu mengingkari dengan kata-katamu dan kamu mengingkari taubat, kamu akan saya lenyapkan. Bukan saya yang menyiapkan kamu, tetapi ayat-ayat Allah, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah tua, nyantek orang. Baik, kita maafkan, Bang. Artinya tidak ada manusia yang tidak mempunyai kekhilafan,
Tidak ada manusia di sini yang tidak ada ampunan oleh Allah, apalagi dia ini mempunyai niat untuk bertaubat, taubatan nasuha yang sebenarnya taubat. Oke sahabat-sahabat, mudah-mudahan beliau istiqomah di dalam bertaubat dan diampuni segala kekeliruannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadikan suatu pelajaran untuk sahabat-sahabat, untuk saya, untuk Bang Radit, untuk semua guru spiritual, bahwasanya jangan kalian riak, jangan kalian sombong, jangan kalian itu ujub, karena adalah penyakit hati yang akan menjadikan dirimu itu sebagai Fir'aun mengaku Tuhan. Tidak ada manusia yang sakti. Kesaktian mana yang Anda bangga-banggakan? Ketika Anda mati, tingkah laku, akhlakul karimah, budi pekerti yang akan ditanyakan yang pertama kali. Lalu bagaimana Anda menjalani kehidupan ini, mempunyai tuntunan hidup, mempunyai agama, sehingga agama dijadikan sebagai tontonan, bukan agama menjadikan suatu tuntunan. Inilah yang terjadi antara spiritual menjatuhkan, antara saudara Islam selalu menyalahkan. Mana agamamu, mana tingkah lakumu, mana akhlakmu, sehingga kamu sudah dirasuki iblis menjadikan riak, hasut seperti dia. Contoh ini, dukun perempuan yang sudah dipitisi oleh lorong, mengaku abadi, mengaku sakti. Ingat, kalau kamu sakti, cari pojokannya piring. Kalau kamu ingin mengetahui wadimu, kejelekanmu, karena Allah masih menutup kasih sayangnya di dalam hidupmu. Apabila Allah membuka aibmu, tidak ada manusia yang baik, tidak ada manusia yang suci. Siapa ngomong manusia suci? Tidak ada manusia suci. Kesuciannya milik Allah. Manusia tempatnya khilaf dan lupa. Sebaik-baik manusia, manusia yang bisa mengerti dengan salahnya sendiri, bukan salahnya orang lain. Satu telunjuk menyalahkan orang lain, 4 telunjuk akan menuju ke kita. Artinya hati-hati membawa lisan. Selamatul insanu min hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung kamu menjaga lisanmu. Baik buruknya ucapanmu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran bagi sahabat-sahabat. Ini adalah bukti kesombongan. Ini bukti kedikdayaan yang dijanjikan oleh siluman, oleh iblis. Saya memohon dengan Nyai, taubatlah dengan sebenarnya taubat. Bilang ini Gus, bersalah dia. Kalian semua bertaubat, jangan diulangi lagi. Jadilah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Kamu Nyai punya ilmu untuk kemaslahatan umat. Jangan ilmu untuk menipu. Jangan ilmu untuk menyakiti orang lain. Allah melaknat. Allah membenci orang-orang yang menyakiti sesama saudara sendiri. Apabila kamu menyakiti, apabila kamu mengomongkan suatu kejelekan saudaramu sendiri, sama dengan kamu makan bangkainya itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah dari kotoran hati, dari penyakit hati. Tidak ada hakikatnya manusia yang suci. Tidak ada manusia yang sakti apabila kalian sudah mati. Ingat, semua akan dimintai pertanggungjawaban dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hati-hati di dalam hidup. Jangan merasa benar, jangan merasa sok suci, sehingga kamu merasa sok sakti menyalahkan orang lain, sehingga salahmu masih banyak di mata Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan dunia hitam, tinggalkan kesesatan yang sudah dijanjikan oleh lorong, oleh iblis itu. Saya tidak memaksa kamu untuk memeluk Islam. Saya tidak memaksa kamu itu untuk menuju jalan Allah, tetapi tanyakan kepada hati nuranimu itu. Karena Islam tidak pernah memaksa kepada siapapun untuk mengikuti. Namun kalau sudah hidayahnya Allah berada dalam hatimu, akan menuntun hidupmu ke dalam Islam rahmatan lil alamin. Apa Anda yakin mau bertobat? Saya yakin. Suaranya yang besar. Iya, saya yakin. Kalian berdua mau nggak tobat juga? Ya, Iya apa? tobat, Tobat apa? tobat najwa. Alhamdulillah. Kamu? Jadi tanya. Kamu?
Jangan diulangi lagi. Kalian punya keluarga enggak? Yang berdua nih. Punya? Punya. Ngapain kalian ikut sama sama nenek Peo nih? Ini udah tua ini. Pada hakikatnya Allah Maha Pengampun. Seberapa banyak dosamu ketika kamu bertobat, yang sebenarnya bertobat, maka ampunannya Allah lebih luas daripada itu. Sekarang ikutin saya, Anda harus bersyahadat dengan hati yang ikhlas agar sampean diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu saya kasih nama. Karena sampean mempunyai ilmu yang sangat sakti sebenarnya, tapi salah gunakan ke dalam jalur hitam. Nanti akan saya bersihkan setelah kamu sampai di padepokan saya. Ya, nanti kita bagaimanapun kamu adalah saudara saya, seiman, seagama, senusa sebangsa, tapi kamu tersesat di dalam lembah hitam. Ikutin saya. Bertiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa wa asyhadu asyhadu anna anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tidak ada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi Muhammad Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti sampai padepokan kalian semua saya bersihkan daripada belenggu yang masih berada di dalam raga, karena si iblis blorong ini masih mengincar mereka ketika tidak bersihkan, karena wadahnya sangat kuat. Iya, betul. Dan alhamdulillah nanti setelah ini si nenek siluman akan semakin melemah. Amin. Dan Gus Samsudin akan segera bisa selamat dengan dohir batin, sehat jasmani rohani. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beliau istiqomah saat bertaubat. Dan untuk Nyai saya berikan namanya itu adalah Dewi Sekar. Dewi Sekar. Dewi adalah suatu putri yang sangat mulia. Sekar, ketika bunga itu mekar, dia akan memberikan suatu keindahan. Tapi kan udah tua, Gus. Insya Allah nanti kalau dia itu menekuni suatu Islam, maka akan menjadikan suatu awet muda. Betul. Yang alami, tanpa ada tumbal, tanpa ada ritual, Bang. Karena hakikatnya di sini masih ada suatu ilmu dari blorong itu. Mudah-mudahan istiqomah. Dan untuk sahabat-sahabat yang menyaksikan tayang ini, apa yang Anda lihat ini adalah suatu edukasi agar panjenengan semuanya tidak mudah tertipu oleh bisikan iblis, tidak tertipu oleh dukun yang mengatasnamakan spiritual, yang bisa menjadikan kekayaan, yang bisa menolong masalah apapun. Tidak ada yang bisa menolong Anda kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya manusia ini hanya bisa serah diri, berusaha, berikhtiar, semua itu ketentuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Anda lihat ini jadikanlah pembelajaran, jadikanlah akalmu yang sehat, jadikanlah akalmu yang hidup, sehingga melihat suatu tontonan itu ada hikmah di dalam isi video ini. Jangan Anda ambil yang negatif. Apapun yang ditonton di dalam layar kaca Anda ini, itu adalah edukasi supaya Anda lebih dekat kepada Allah, supaya Anda percaya kepada Allah, supaya Anda mempunyai keimanan kepada Allah. Yang terlihat nyata ini belum tentu benar. Yang Anda anggap tidak benar belum tentu itu palsu. Tetapi kalau kita mengomong, kita ngobrol secara logika yang sehat, itu kita dudukkan di dalam agama ad-dunya mata'ul ghurur, dunia beserta isinya adalah tipu daya muslihat, termasuk saya, termasuk semuanya, termasuk kalian yang menonton itu. Yang asli hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk Nyai Dewi Sekar, ada yang mau disampaikan kepada sahabat-sahabat, mungkin geram melihat saat saya hentikan melawan
dan banyak mungkin dari sahabat-sahabat atau saudara-saudara saya yang kamu ambil sukmanya, kamu sakiti. Apa yang mau disampaikan Nyai Dewi Sekar? Untuk orang-orang yang pernah saya sakiti, saya minta maaf. Saya dalam pengaruh ilmu sesat di Blorong. Sekarang saya sudah tobat, terimalah maaf saya. Ya mudah-mudahan untuk saudara-saudaraku, masyarakat-masyarakat yang pernah mungkin diambil sukmanya, yang mungkin disantet oleh beliau, ya saya mewakili dari beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan beliau ini diampuni dosa-dosanya dan diterima taubatnya dengan taubatan nasuha. Itu saja Bang Radit ya. Bang Radit ada yang mau sampaikan? Ya, buat teman-temanku semuanya, sahabat Radit Tanah, sahabat Gus Hasim, ya, alhamdulillah malam ini kita berhasil ya membuat tobat ya dukun cantik di Desa Nyi Bloron. Ini adalah dukun, di mana dukun ini adalah pusatnya Gus ya. Iya. Pusatnya kekuatan dari nenek setengah siluman ini. Tobatnya beliau ini semoga Gus Samsudin segera secepatnya kita bebaskanlah teman-teman ya. Dan untuk teman-temanku juga jangan pernah takut yang namanya hantu, setan atau makhluk apapun itu. Yang wajib kita takutkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Cukup Gus. Dan insya Allah karena di sini sudah kita selesai mengakhiri dan menyelesaikan visi misi kita untuk menghentikan kedolimannya dukun di Desa Blorong. Nanti habis ini kita akan berangkat ke kediamannya Gus Idris. Iya betul. Besar Pondok Pesantren Tergun Janah untuk kita bisa bersatu padu menghentikan dukun naga kuning Bang. Karena kondisi sekarang kita juga belum tahu beliau sudah sadarkan atau belum setelah semalam itu duel dengan si dukun naga kuning. Seperti awal kita sampaikan, semua Gus Idris masih ditawan oleh si naga kuning. Mudah-mudahan kita doakan bersama Gus Idris segera sadar dan kita akan merapat ke Pondok Pesantren Thoriqul Janah. Intinya, jimat bukan suatu benda, jimat bukan suatu mistika, jimat bukan suatu keris, jimat adalah satu yang harus kita rawat, ketuhanan yang Maha Esa, tauhid di dalam hati. Jangan pernah takut dengan siapapun, jangan pernah percaya dengan siapapun, jangan pernah mendatangi siapapun. Percayalah dengan dirimu sendiri, karena hakikatnya Allah, qalbun mu'minin baitullah, tempatnya orang-orang yang beriman adalah hati sirri, tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya sopo sing adep bakal diadep, sopo sing nyingkur bakal kesingkur. Kalau kita percaya dengan diri sendiri, mensandarkan apapun masalah kita, problematika kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi yang paling baik itu. Jangan pernah bosan untuk menjadi orang baik. Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan kita ikhtiar istiqomah untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Saya Al-Fakir Hasim Asrori, Saya Radit Tanah undur diri. dan bersama Nyai Dewi Sekar dan murid-muridnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan di dalam tayangan video ini, tutur kata yang kasar, kurang berkenan dalam hati, menyinggung panjenengan semuanya. Itu hanya suatu edukasi yang hanya bisa diambil hikmah, sisi positifnya, yang negatif jangan dipakai. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.